Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Ismalinda, NIM 2115040134, jurusan Psikologi Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan menyampaikan presentasi mengenai ragam emosi. Emosi yang akan saya bahas pada materi ini yaitu tentang takut atau dalam bahasa Inggris disebut afraid. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi mata kuliah pengantar psikologi. Berikut materinya yang akan saya jelaskan. Pengertian takut. Takut adalah salah satu jenis emosi manusia yang paling dasar dan kuat. Emosi ini bisa sangat melumpuhkan, tetapi juga berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Faktanya, ketakutan dibutuhkan untuk melindungi setiap orang. Perasaan ini membuat kita waspada terhadap situasi yang dianggap berbahaya dalam mempersiapkan kita untuk menghadapi setiap bahaya yang akan datang. Selanjutnya yaitu penyebab rasa takut. Penyebab rasa takut itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu benda tertentu. Maksudnya, ketika seseorang yang memiliki trauma akan benda-benda tertentu seperti hewan atau benda-benda yang mereka anggap itu menggelikan, maka seseorang akan merasakan takut akan hal tersebut. Yang kedua yaitu situasi tertentu. Di sini maksud dari situasi tertentu itu yaitu seperti seseorang yang mereka takut jika berada sendirian atau berada di ketinggian, atau ketika mereka merasakan kekerasan atau berada di suatu perang, dan takut selanjutnya itu tentang kegagalan, takut ditolak, dan sebagainya. Hal-hal tersebut menyebabkan seseorang takut. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu peristiwa yang dibayangkan. Maksudnya di sini yaitu ketika seseorang yang mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah mereka lakukan atau trauma masa-masa lalu, mereka akan merasakan takut akan hal tersebut. Yang keempat yaitu acara yang akan datang. Ketika seseorang akan menghadapi suatu acara yang akan datang, terkadang mereka merasa takut atau gugup. Seperti seorang yang akan melakukan pernikahan atau acara lomba atau debat yang akan berdiri di depan umum. Itu akan menyebabkan seseorang merasa takut mentalnya. Selanjutnya itu bahaya dari lingkungan. Bahaya dari lingkungan itu contohnya seperti seseorang berada di lingkungan yang menurut mereka itu dapat mengancam keselamatan mereka, seperti dari lingkungan adanya orang jahat atau sebagainya. Berdasarkan penyebab-penyebab di atas dapat direspon oleh tubuh melalui dua cara. Yang pertama secara fisik dan secara emosional. Pertama, berdasarkan respon fisik. Dilansir dari Networsen Medis, berbagai penelitian telah mengidentifikasi amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam memproses ketakutan. Amigdala mengaktifkan sistem saraf dan mengirimkan sinyal rangsangan ke area otak lain agar lebih waspada. Area otak ini termasuk hipokampus dan korteks prefrontal yang bekerja sama untuk melalui respon fight or flight. Respon fight or flight inilah yang berperan untuk melindungi atau menyelamatkan kita jika ada ancaman dan bahaya yang nyata. Respon fisiknya yaitu kita akan bersiap untuk melawan bahaya yang membuat kita takut atau disebut fight, dan melarikan diri dari ancaman tersebut atau disebut flight. Respon fight or flight ini juga termasuk memberitahu beberapa organ seperti jantung, paru-paru, dan kelenjar adrenal untuk bekerja lebih cepat. Kita mungkin akan mengalami detak jantung yang lebih cepat, nafas yang tersengal-sengal, serta respon stres karena pelepasan hormon adrenalin oleh kelenjar adrenal. Pada saat yang sama, otak kita memberitahu bagian lain dari tubuh untuk melambat, seperti contohnya, saat kita takut, organ pencernaan akan memperlambat kerjanya. Kondisi ini membantu tubuh Anda untuk menghemat energi, karena proses keselamatan yang sedang menjadi prioritas. Respon tubuh flight or flight ini akan tetap ada hingga otak menerima sinyal untuk menghentikan respon tersebut.
Begitu otak berpikir bahwa ancaman ini sudah hilang atau bukanlah suatu bahaya yang mengkhawatirkan, reaksi fight or flight akan dimatikan. Selanjutnya yaitu respon emosional. Respon emosional terhadap rasa takut bisa berbeda pada setiap orang. Meski demikian, respon emosional ini pun melibatkan beberapa reaksi kimia di otak. Dalam sebagian manusia, merespon rasa takut itu berbeda-beda. Di antaranya, sebagian orang menganggap rasa takut itu sesuatu yang menyeramkan. Itu seperti pada umumnya. Contohnya, ketika kita merasakan ada ancaman atau bahaya. Dan sebagian orang juga merasakan rasa takut itu sesuatu yang menyenangkan. Contohnya seperti menonton film horor dan menonton pertunjukan-pertunjukan yang film-film psikopat. Selanjutnya, gejala umum yang timbul pada saat kita merasakan takut. Pada saat merasa takut, ada beberapa gejala umum yang akan timbul, seperti detak jantung tidak teratur, nafas tersengal-sengal, cepat berkeringat seperti keringat panas dan dingin, sakit perut dan kepala, mual dan pusing, otot tegang, kedutan, dan gemetar dan gagap. Tidak bisa bergerak, kaku dan kelumpuhan sementara, mulut kering dan kehilangan selera makan, susah tidur, gelisah, dan menangis. Jenis-jenis rasa takut. Rasa takut dalam diri seseorang itu berbeda-beda. Ada dua rasa takut yang berdampak pada diri seseorang. Yang pertama, rasa takut itu juga bersifat positif. Contohnya, ketika kita dalam bahaya, kita akan merasakan takut, dan itu akan membuat tubuh kita refleks untuk menghindar dari bahaya itu. Sedangkan rasa takut yang berdampak buruk bagi kita yaitu ketika kita terganggu akan rasa takut itu dalam menjalankan personal atau kegiatan kita sehari-hari. Ada dua jenis ketakutan. Yang pertama, ketakutan fungsional yang diaktifkan dalam menghadapi bahaya nyata dan membantu kita untuk bertahan hidup dengan memberi rasa waspada terhadap situasi yang dianggap berisiko. Yang kedua, ketakutan disfungsional adalah orang atau sesuatu yang menghalangi hidup kita dan kinerja normal kita. Ketakutan ini bukan semata-mata karena bahaya nyata, tetapi karena serangkaian pengalaman dan keyakinan yang membentuk filter kognitif seseorang, yang melalui realitas diamati dan ditafsirkan oleh otak seseorang. Teknik menghadapi rasa takut. Ada beberapa teknik untuk menghadapi rasa takut berdasarkan psikologi. Yang pertama, teknik pemaparan. Mereka terdiri dari paparan yang terkontrol dan berkepanjangan terhadap stimulus yang mengaktifkan rasa takut sampai aktivitas berkurang. Pameran bisa dalam imajinasi, hidup, atau melalui perangkat teknologi dari realitas virtual. Yang kedua yaitu teknik desensitisasi sistematis. Ini terdiri dalam mengekspos diri terhadap rangsangan ansiogenik secara bertahap dan progresif menurut daftar hierarkis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan mengurangi aktivitas psikofisiologis. Cara menghadapi rasa takut. Ada beberapa cara untuk menghadapi rasa takut yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Yang pertama, alihkan perhatian. Yang kedua, coba bernafas dengan teratur. Yang ketiga, hadapi ketakutan tersebut. Yang keempat, pikirkan hal-hal yang berbau positif. Yang kelima, curhat kepada orang terdekat yang dapat kita percayai. Yang keenam, hadiahi diri kita dengan hal-hal yang kita merasa itu menyenangkan. Maka, jika kita berusaha seperti itu, rasa takut itu akan hilang. Ini beberapa referensi yang saya ambil untuk materi ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.